pupuk jangan langka, akhirnya muncullah mafia pupuk. Nah ini harus diselesaikan. Atau salah alamat, petani yang belanja di wilayah lain, belanja di Garut, karena petani hortikultura menghendaki pupuk Gresik, sementara wilayah Gresik di Jawa Barat, di Garut dan Tasik, di Kabupaten Bandung Barat Kujang. Itu wilayahnya wilayah pupuk Kujang, Cikampek kurang pas diedarkan di hortikultura. Cikampek itu pupuk Kujang pas diedarkan di daerah pertanian basah, di pesawahan. Nah ini yang harus diselesaikan. Itu muncul dari pemikiran atau masalah-masalah di pertanian. Masalah-masalah di pertanian, termasuk alat pertanian modern. Itu juga yang harus tepat sasaran, tepat guna. Jangan sampai traktor gede dikirimkan ke daerah pegunungan, itu kurang efektif. Itu di daerah pegunungan mintanya kultivator, traktor kultivator di pesawahan. Jangan sampai traktor besar yang kaki 4 dikirim ke daerah Jawa Barat, rata-rata kurang pas. Karena Jawa Barat pegunungan. Tapi kalau ke daerah food estate itu pas, alat-alat yang sifatnya alat berat itu bisa di food estate. Kalau di kita, kalau beko kecil masih penting untuk bikin kolam, untuk mesin saluran, untuk membuat tanggul-tanggul, itu memang diperlukan oleh beberapa kelompok tani di sekitar sini untuk cut and fill. Itu oke, itu dibutuhkan. Tapi tadi dari Kang Tatan itu meminta agar tepat sasaran. Jangan sampai kelompok ojek diberi traktor, tentu akan dijual. Nah, ini ada evaluasi buat kita bersama daripada masalah-masalah yang dilakukan oleh pertanian, termasuk juga harga-harga hasil tani yang fluktuatif, terutama di hortikultura. Kalau padi sekarang sudah ada penyelesaiannya bulog, tapi bagaimana bawang daun, bagaimana kentang, bagaimana harga cabai, kol, buncis, itu fluktuatif. Harganya kadang-kadang lagi melambung tinggi, barang petani tidak panen harga tinggi. Ketika panen raya petani harganya jatuh, anjlok. Sementara pupuk harga langka dan harganya naik. Itu yang harus diselesaikan. Solusinya adalah pola tanam yang tepat. Ini hadir pemerintah untuk mengatur pola tanam, bibit kentang, diatur siapa yang mengelolanya, ditanamnya di daerah mana. Ketika dia yang menanam minggu ini, maka di kawasan Selamat Purwokerto waktunya bedakan seminggu 2 minggu. Masuk ke Malino itu bedakan lagi 2 minggu atau 1 minggu. Itu pasti panennya berbeda dan harga akan stabil. Apalagi masuk juga ke Brastagi, Pangalengan. Itu pola tanamnya harus diatur sehingga musim tanamnya langgeng. Untuk membuat musim tanam langgeng, perhatikan manajemen air. Air harus tetap ada di daerah pertanian. Ketika air ada, tidak mengandalkan musim hujan, itu pertanian Indonesia akan stabil. Makanya ada masalah pengairan langsung dikelola oleh Dinas Pertanian, itu sudah tepat. Februari masalah pengairan jalan ke pertanian dikelolanya oleh PUTR, oleh BBWS. Nah BBWS harus kerjasama, sodetan yang diperuntukkan untuk pertanian itu izinnya dipermudah. Mengambil perintik untuk pengambilan air atau pompa air atau sibal yang diharapkan ke depan itu diganti oleh sibal. Itu bisa menjedot air dari bawah, dari danau, dari sungai untuk ke lahan pertanian. Atau bikin sumur-sumur dalam untuk mengairi lahan-lahan kering di daerah atau lahan tanah hujan di daerah Jawa Barat. Beda lagi dengan luar Jawa. Luar Jawa kan pola pertaniannya ekstensifikasi. Kalau di dalam Jawa pertaniannya intensifikasi. Salah satunya bagaimana menghadirkan air di daerah-daerah yang panennya hanya sekali, baik padi maupun hortikultura. Saya kira itu temuan-temuan dari lapangan yang harus diangkat di nasional, provinsi, dan kabupaten kota.